kabar nih hari ini? Yes, 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 Yesusku luar biasa. Yes, Tuhan Yesus luar biasa. Ayo Kak Rosi, kita coba sapa adik-adik pakai yel-yel sekolah minggu yuk. Yuk, sekolah minggu, ringgas, burju, gabe pasu-pasu. Mari adik-adik kita bersuka-cita memuji Tuhan dengan gerakan adik-adik semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik boleh duduk yang manis, boleh siapkan Alkitabnya, siapkan hati dan pikirannya. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk waktu yang boleh Tuhan berikan kepada kami, anak-anak sekolah minggu. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah online kami. Tuhan yang boleh bimbing dan sertai anak-anak sekolah minggu yang sedang beribadah online. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari PKJ nomor 103, Carilah Dulu Kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya seperti Kak Rosi dan Kak Esther sudah menyiapkan Alkitab. Adik-adik boleh duduk yang manis, siapkan hati dan pikirannya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kami berdoa kepadamu. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas waktumu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami Bapa supaya kami bisa mengimani dan menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan di minggu ini diambil dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Kita buka Alkitabnya ya adik-adik ya. Matius 26 ayat 57 sampai 68. Kakak Esther dan Kakak Rosi akan baca bergantian ya. Kakak Esther ayat yang ganjil dan Kakak Rosi ayat yang genap. Adik-adik boleh ikutin di rumah ya. Demikianlah firman Tuhan. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, "Aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Ya adik-adik ada yang inget gak ayat firman Tuhan dari 2 minggu lalu? Ada yang inget gak ya Kak Rosi? Kayaknya nggak inget deh Kak. Kalau ayat firman Tuhan seminggu yang lalu masih inget gak? Aduh Kak Esther, adik-adiknya lupa. Coba boleh ingetin Kak. Ya, jadi ayat firman Tuhan minggu ini itu masih berlanjut dari ayat firman Tuhan 2 minggu yang lalu adik-adik. Nah, sekarang Kakak Esther dan Kakak Rosi ada video untuk mengingatkan kita ayat firman Tuhan dari 2 minggu lalu sampai di minggu ini. Disimak baik-baik ya adik-adik videonya. Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana.
Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Mengapa kamu tidur? Bangun dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam dosa. Guru, Yudas, engkau menyerahkan aku dengan ciuman? Kamu datang membawa pedang dan pentung, seakan aku orang berbahaya. Padahal, aku tiap hari mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Prajurit, tangkap dia! Guru! Malam itu, Yesus ditangkap. Para prajurit membawanya kepada Kayafas. Mereka mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, tetapi mereka tidak menemukannya. Hingga datang 2 orang saksi dusta. Orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangun kembali dalam 3 hari." Tidakkah engkau menjawab atas tuduhan saksi ini? Apakah kau benar-benar Mesias? Engkau telah mengatakannya. Ia menghujat Allah! Nah, adik-adik sudah ditonton kan videonya? Sekarang coba Kakak Esther dan Kakak Rosi tanya lagi. Cerita dari 2 minggu lalu itu tentang apa? Aku tahu Kak Esther. Apa itu Kak Rosi? Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya, betul. Adik-adik yang jawab itu betul. Kalau cerita 1 minggu yang lalu tentang apa? Kayaknya penangkapan Tuhan Yesus oleh prajurit-prajurit ya Kak? Ya, betul Kak. Dan di minggu ini firman-Nya adalah tentang Tuhan Yesus yang diadili di Mahkamah Agama. Nah, adik-adik, kenapa ya Tuhan Yesus itu ditangkap oleh prajurit-prajurit? Kakak Rosi tahu kan prajurit pakaiannya seperti apa? Prajurit tuh bawa pedang. Serem banget. Itu Kak, perbawa penutup muka. Iya ya, penutup kepala ya. Iya Kak. Pakai baju zirah juga. Ya ampun, kayak menangkap penjahat banget ya Kak ya. Bener banget Kak Padahal Tuhan Yesus tidak pernah membunuh ya Kak. Tidak pernah mencuri, tidak pernah merampok, tidak pernah berbuat jahat adik-adik, bahkan tidak pernah berbohong ya Kak. Betul sekali Kak Esther. Bahkan Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, menyembuhkan orang buta menjadi melihat, Menyembuhkan orang tuli bisa mendengar Kak Esther. ya, dan menyembuhkan orang yang lumpuh jadi bisa berjalan. Bahkan orang yang sudah meninggal, Tuhan Yesus bisa bangkitkan kembali ya Kak. Betul Kak Esther. Banyak sekali mujizat yang Tuhan Yesus buat. Tapi kenapa ya Tuhan Yesus harus ditangkap oleh prajurit-prajurit dan bahkan diadili di Mahkamah Agama? Kenapa ya adik-adik? Bahkan adik-adik dan Kak Rosi, seperti ayat di firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus difitnah, dipanggil orang-orang yang dibayar untuk berbohong, sehingga Tuhan Yesus bisa mendapatkan hukuman. Aduh, sedih sekali ya kakak. Iya. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak marah dan Tuhan Yesus mau menerima itu semua. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhan harus melalui itu semua untuk menyelamatkan semua manusia, semua orang-orang berdosa, seperti kakak Esther, seperti kakak Rosi, seperti kita semua adik-adik. Nah, Tuhan Yesus itu sangat menyayangi kita supaya setiap
orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita semua. Tadi kalau di firman dikatakan Tuhan Yesus bahkan sampai tadi difitnah, diludahi, dipukul, ditinju, diolok-olok. Sedih sekali adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, atas kebaikan Tuhan Yesus yang mau berkorban bagi kita, maka kita harus tetap setia kepada Tuhan, tetap memegang iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Bahkan seperti di saat ini ya Kak, saat pandemi ini, walaupun kita belajar di rumah, sekolah di rumah, Sekolah minggu online Kak. iya, sekolah minggu online di rumah, beribadahnya di rumah, nggak ketemu teman-teman, bermainnya juga di rumah, nggak boleh ketemu teman-teman. Walaupun kita sedih, ya di rumah aja, nggak boleh keluar-keluar, belajarnya di rumah, makin banyak PR-nya, tugasnya, tapi kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan pasti merencanakan yang terbaik bagi kita. Nah, Tuhan Yesus rela berkorban bagi kita, maka kita harus selalu setia kepada Tuhan Yesus. Memberikan diri kita dalam setiap aktivitas yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami, anak-anak Tuhan, orang-orang berdosa. Kiranya Tuhan yang mengajar kami agar kami selalu setia terhadap iman kami kepada Tuhan untuk selalu percaya dalam setiap keadaan apapun, Tuhan akan selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Esther, Ya, Kakak Rosi mau bertanya sama adik-adik dan Kak Esther juga nih. Kira-kira adik-adik di rumah sama Kak Esther pernah jalan nggak? pernah dong Kak Rosi. Nah, adik-adik tahu nggak sama Kak Esther kalau ada satu jalan menuju kehidupan yang kekal. Dan di jalan itu kita bisa ke rumah Bapa loh Kak. Karena Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempat untuk kita semua anak-anaknya. Nah, karena Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat untuk adik-adik, untuk mama papa, dan untuk kita semua, mari kita bernyanyi dengan judul lagu Satu Jalan Kebenaran. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku, banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku, banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Adik-adik, ayat hafalan untuk kita di minggu kali ini diambil dari Yesaya 53 ayat 5b. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kakak ulang ya, Yesaya 53 ayat 5b. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dihafalkan ya adik-adik? Adik-adik, alangkah penuh sukacita kita karena kita telah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari adik-adik,
Kita nyatakan sukacita kita bernyanyi memuji Tuhan dari lagu Oh Sukacitaku dengan bangkit berdiri. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Adik-adik, kakak akan mengucapkan ucapan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun mulai dari tanggal 6 Maret sampai 13 Maret. Ayat Alkitab untuk adik-adik yang berulang tahun diambil dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pendeta, Parhalado, Seksi Sekolah Minggu, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, Kakak Esther dan Kakak Roti akan menyampaikan aktivitas kelas per horongnya. Jangan lupa untuk disimak baik-baik dan didengarkan ya. Untuk aktivitas kelas berbentuk video, maksimal durasi yaitu 1 menit. Jangan lupa untuk dikerjakan dan dikumpulkan ke kakak guru kelas masing-masing. Ditunggu adik-adik. Aktivitas kelas untuk horong 1 mulai dari kelas sukacita sampai kelas TKB, yaitu aktivitas kelasnya adik-adik menyusun perjalanan Tuhan Yesus mulai dari Taman Getsemani sampai Tuhan Yesus diadili di Mahkamah Agama. Jangan lupa untuk dikerjakan dan dikumpulkan ke kakak guru kelas masing-masing dan di grup kelas masing-masing. Jangan lupa dikerjakan. Aktivitas kelas untuk horong 2 dari kelas 1 sampai kelas 3, adik-adik bernyanyi lagu Satu Jalan Kebenaran yang sudah dibawakan oleh kakak Esther dan kakak Rosi. Jangan lupa untuk dikerjakan dan dikumpulkan ke kakak guru kelas masing-masing atau di WhatsApp grup kelas masing-masing. Jangan lupa dikerjakan ya. Nah adik-adik, tugas aktivitas kelas untuk adik-adik horong 3 adalah menghafal ayat hafalan dari Yesaya 53 ayat 5b. Aktivitas kelasnya dikirim dalam bentuk video ya adik-adik ke kakak guru kelas masing-masing.
Karena dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, mari kita bernyanyi dengan penuh sukacita, Mar olop olop tondiki. Mar olop olop tondiki, ainal ditobus Yesusi, hamu sude begemai, sailas rohaku mandoki, sonangi tiki, dung jupang Yesus Tuhaki, tondi nama ngajario, tarbain malas ni rohaau, sonangi tiki, dung jupang Yesus Tuhaki. Adik-adik, kita telah tiba di akhir ibadah kita. Sebelum itu, kita akan tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami hari ini yang telah Tuhan sertai dari awal hingga akhir. Tuhan, kiranya Tuhan yang mengajar kami menjadi anak-anak yang setia kepada iman kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh mempermuliakan nama Tuhan lewat setiap aktivitas yang kami kerjakan. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami juga mengucap syukur untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan yang boleh tambah-tambahkan kebijaksanaan, berikan kesehatan, umur panjang dan kepintaran. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kedua orang tua kami mengucap syukur untuk mereka. Kiranya Tuhan yang boleh berkati pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan yang boleh berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk mengajar dan mendidik kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya ya. Tetap sehat dan tetap semangat dan selalu ceria, oke? Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.